Dosa yang keenam, pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan untuk studi atau pergi untuk berlibur atau berbulan madu. Masya Allah. Para ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa mengadakan lawatan, itu perjalanan atau pergi ke negara-negara kafir, tidak boleh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Dan untuk rekreasi dan melancong tidaklah termasuk alasan yang dapat diterima. Saya ulangi, ini berat ibu-ibu ya. Ya, berat bagi yang punya duit. Kalau enggak punya duit, gitu aja enggak bisa. Emang dia enggak punya duit masalahnya. Ini repot yang punya duit. Ya, kemudian pergi ke Singapura, ya, pergi ke negara-negara kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang iqamah, yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Hadis riwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi, seorang hanya boleh melakukan perjalanan ke negeri kafir kalau ada keperluan mendesak. Contoh dia berobat, tidak ada pengobatan di tanah air atau pengobatan kurang, secara lebih baik, maka tidak ada masalah. Ini syar'i, boleh. Seorang belajar untuk ilmu, ilmu tersebut tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir. Bahkan bisa jadi dia belajar tersebut fardu kifayah. Dia harus belajar di sana, bisa jadi. Dia bisa jadi harus belajar di sana karena tidak ada yang bisa menuntut ilmu tersebut kecuali dia. Itu pun para ulama mempersyaratkan. Di antaranya dia harus berbekal dengan ilmu agama. Dia harus tahu dirinya bisa terhindar daripada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Itu dipersyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dia punya bekal agama yang cukup. Ya, dan kedua dia bisa menghindarkan dirinya dari syubhat maupun syahwat. Betapa banyak orang-orang belajar di sana, saya tidak bilang orang-orang yang jahil, bahkan orang-orang yang punya dasar agama yang lumayan, tetapi begitu pulang jadi liberal. Dan itu banyak terjadi, tidak usah di Indonesia, Arab Saudi mengirimkan mubta'atsin, pemuda-pemuda belajar di sana, pulang-pulang punya pemikiran liberal, dan itu banyak terjadi. Apalagi orang Indonesia ya, yang mungkin ilmu agamanya pas-pasan. Kenapa? Dia di sana dia akan menghadapi kehidupan yang lain, berinteraksi dengan berbagai macam model. Ya, datang syubhat dalam dirinya, dia berinteraksi dengan orang-orang kafir, wanita-wanita buka aurat. Kemudian dalam hatinya terbetik, masa mereka mau disiksa di neraka? Orang-orang baik seperti ini, mulailah muncul syubhat dalam dirinya. Mulailah muncul syahwat dan macam-macam. Akhirnya, masa begini haja haram? Masa begini haram? Masa tidak boleh seperti itu? Kenapa dia dikagetkan dengan muamalah yang berbeda yang tidak ada di tempatnya. Akhirnya mulailah dia ada kritikan terhadap syariat Islam. Akhirnya liberal lama-lama. Akhirnya liberal. Kemudian lihat, saya ketemu dengan sebagian orang yang tinggal di sana. Anak-anaknya kalau dia bisa bertahan, dia mungkin berada di atas agama yang benar. Anak-anaknya susah. Saya ketemu waktu pertemuan dengan sebagian orang-orang Indonesia di sana. Anak-anaknya datang Ramadan, mereka datang. Sebagian anak-anak mereka tidak puasa dan itu biasa-biasa aja. Ya, kita susah menyalahkan anak-anaknya karena dia tinggal di lingkungan seperti ini. Mana ada pengajian, mana ada wejangan, tidak puasa. Sebagian ada yang rambutnya anak-anak muda, orang Indonesia, rambutnya botak, kemudian tinggal di sini sedikit, sini ada pohon kormanya di sini. Dan itu biasa saja bagi dia. Ini di antara mudarat kalau tinggal lama-lama di sana. Mungkin orang tuanya bisa bertahan, anaknya enggak bisa bertahan. Saya pergi ke negara Eropa, ketemu orang Indonesia, Ustaz. Orang ngaji, sunnah, jenggot, ikhwan. Ustaz ada satu bikin saya pusing, Ustaz. Kenapa anak saya? Anaknya ada. Kenapa anaknya dia itu laki-laki dicerca oleh kawan-kawannya, diejek. Kenapa? Karena dia belum berzina. Bayangkan. Enggak tahu ini apa namanya, bukan anak gaul ya, terbelakang. Kenapa? Dia belum berzina dengan temannya. Dia ejek semua teman-temannya dia. Sehingga dia selalu cerita sama bapaknya cerita sama ikhwan tersebut. Itu yang berat bagi bapaknya. Saya bilang itulah mudarat kalau tinggal di negara-negara non muslim ya. Saya cerita, saya punya kawan, masya Allah polisi, hafal Quran. Selalu
waktu saya belum punya mobil, ya, saya mahasiswa selalu dia jemput saya setiap sholat subuh, jemput pergi ke Masjid Nabawi tanpa ada pamrih apa-apa ya. Sekarang saya sudah punya duit ya. Saya ngajak dia, kamu kapan ke Indonesia? Berapa kali saya ajak dia, dia enggak mau. Dia bilang alhamdulillah Firanda saya sudah enak sini. Saya enggak lihat macam-macam. Saya bukan ngajak ke Amerika ya, saya ngajak ke Indonesia. Itu pun dia tidak mau. Itu pun dia tidak mau. Saya bilang alhamdulillah saya sudah selamat sini di Madinah. Saya enggak mau keluar Madinah. Saya bilang kamu datang sudah semua saya tanggung, dia enggak mau. Dia enggak mau. Saya bilang berulang karena dia jasanya besar sama saya. Dari saya enggak punya apa-apa, dia yang selalu apa? Bantu ya. Jadi dia tidak mau. Dia tidak mau. Itu baru Indonesia. Saya pernah lihat ada orang Arab Saudi datang sama-sama saya dari Madinah juga dari Madinah. Kemudian turun dari pesawat barang-barang, kemudian kita ngantri bagasi. Ini bagasi perempuan cewek aurat kelihatan, paha kelihatan, dia cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus. Sampai kapan dia bertahan astagfirullah? Lama-lama alhamdulillah nanti berubah. Makanya itu kita tidak bicara tentang negara kafir, kita bicara tentang negara Indonesia yang dalam sebagian tempat luar biasa aurat terbuka. Banyak orang-orang tidak punya malu. Bagaimana kalau kita pergi ke negara kafir? Suami ibu-ibu sudah, alhamdulillah lihat ibu saja, ibu tercantik. Kemudian ibu bawa ke Eropa dilihat macam-macam. Dibandingkan itu cewek Eropa bule kurus ramping, istrinya gembrot, gimana? Meskipun dia tidak membandingkan, pasti ada perbandingannya. Makanya tidak usahlah berjalan ke tempat-tempat seperti itu ya. Enggak usahlah. Kecuali dalam kondisi apa? Ada keperluan ya. Nah Ustaz ya, saya kan ngisi pengajian. Saya ngisi pengajian, makanya saya bawa istri, bawa anak ya untuk menjaga diri saya. Setelah itu ada jalan-jalannya. Tapi sebagian tempat saya sudah tidak mau lagi. Kadang dilema, mereka minta berulang-ulang, saya tidak mau. Tapi kasihan juga, enggak ada yang kita mau salahkan mereka, siapa suruh tinggal di situ? Ya mereka sudah nyaman di sana. Cari nafkah, mereka bangun rumah ke Indonesia, mereka kirim uang untuk orang tua mereka. Dan itu mereka tidak bisa lakukan kalau mereka kerja di Indonesia. Ya sudahlah. Yang penting seorang di sana berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang tinggal di sana, kemudian mereka buat kegiatan dakwah, maka bisa jadi lebih baik mereka tinggal di sana daripada pulang ke tanah air. Ini pendapat Al-Mawardi. Beliau berkata kalau ada seorang ternyata tinggal di sana di negara kafir dan ternyata keberadaannya itu lebih bermanfaat bagi Islam, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa misalnya dia berusaha mendakwai orang kafir, kemudian dia berusaha mengenalkan Islam kepada orang kafir. Tetapi hukum asal seorang jangan betah-betah di negara non muslim. Ya akhi, ngapain ke negara non muslim? Ke Eropa makan setengah mati. Ya. Saya di Eropa mungkin indah lah. Saya di Eropa cuma berapa? 10 hari. Oke lah kita jalan-jalan ke Paris, ke Amsterdam, ngisi pengajian sana, ngisi pengajian sini. Oke lah kita lihat hijaunya. Tapi ya lebih enak di Jakarta. Kita mau cari apa namanya gado-gado nggak ada. Mau cari apalagi sop kikil dari mana di sana nggak? Macam-macam nggak ada. Enak cuma seminggu, setelah itu nggak enak. Lebih enak pulang ke tanah air. Ya. Alhamdulillah ya. Itu pun saya ke negara-negara seperti itu di musim dingin ya. Itu pun sudah parah. Apalagi kalau musim semi. Semua orang buka-bukaan. Jadi ibu, sekarang kalau musim liburan jangan ke negara-negara kafir. Jangan ya. Ke Tanah Abang aja lah. Apa. Jangan ya. Nggak usah. Nanti lihat yang telanjang-telanjang. Mau lihat telanjang-telanjang pergi aja ke Taman Safari. Sana banyak yang telanjang. Ya. Tidak apa-apa, itu aman. Tapi kalau ke Eropa, ke negara-negara kafir, ya, subhanallah. Orang-orang kafir tidak pernah mempedulikan perasaan kita. Malah dia peduli, kemudian dia buka kelihatan buah dadanya, keluarkan sebagian anunya, sebagian ininya. Dia tidak peduli, kita yang pusing lihat dia. Kita yang pusing, oh gimana ngantri depan dia begitu, kemudian dia pakai celana, pantatnya kelihatan, ya kita mau gimana? Kita belok kanan juga sama, kanan kiri repot. Lihat ke bawah juga setengah mati. Ya kadang-kadang seperti mau diapain. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan orang. Yang penting dia enjoy, dia buka-bukaan, dia enggak peduli.
Karena ibu-ibu jaga suami ibu-ibu. Ya, jangan ajak suami ibu ke tempat-tempat seperti itu. Misalnya kita di tanah air, ada tempat-tempat pantai orang buka-bukaan, jangan ngajak suami ibu ke situ. Jangan. Karena kita akan melihat, suami ibu akan melihat hal yang haram-haram, yang tidak benar, yang bisa jadi memalingkan rasa cinta kepada ibu hilang. Dihilangkan oleh Allah gara-gara dia melihat sesuatu. Hati-hati. Tahu-tahu pulang minta poligami. Ini salah sendiri. Ya. Jadi kalau mau jalan-jalan di tanah air saja alhamdulillah banyak tempat rekreasi yang masih mending lah, ya. Masih mending. Kita ingin kalau kita rekreasi pulang masih bawa iman. Jangan sebelum rekreasi iman tinggi, pulang iman habis. Gara-gara apa yang kita lihat, gara-gara apa yang kita dengar.